Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno Duaji angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno Duaji pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas tri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa. Sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei.
Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya, klasteri,
ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Drs. Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi,
Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Romanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar
menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas tri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders
Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar?
Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Romanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini
Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas 3, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id.
Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI.
Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Romanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya.
Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas 3, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu,
Setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral.
Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman Putri Maya Romanti mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Romanti mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Romanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar.
Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno Duaji pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini,
Polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstra Sobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan.
Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki, sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari Tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas tri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi.
Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Drs. Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun.
3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio. Adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental.
Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas 3, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa. Sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen, Pol, Purn, Ders, Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu.
Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses. Kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dittipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika
ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman Putri Maya Rumanti mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan Aep. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan Aep yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara.
Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno Duaji pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas tri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, Sebelum 7 Hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro.
Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kini diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari Kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun News Wiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Romanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei.
Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini jadi yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam, saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru, Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah, Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan AF. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya klasteri
ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi,
Geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar, dikutip dari kompas.com. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. 3 pelaku lain, yakni Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, masih buron. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Lantas seperti apa sosok Indra Jafar? Berikut profil dan biodata Indra Jafar dikutip dari Tribun Newswiki. Di Polri, Brigjen Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasops Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Sepanjang karirnya, Brigjen Indra Jafar juga pernah menjabat Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Cirebon Kota. Kala itu, Indra Jafar pernah menangani kasus viral, yakni pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016. Saat itu, Indra Jafar masih berpangkat AKBP. Brigjen Indra juga sempat menghebohkan publik karena menjadi muazin pada salat Jumat di aksi 212 atau aksi tanggal 2 Desember tahun 2017. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Hotman Paris mencari orang-orang di belakang pihak yang terlibat dalam insiden kasus Vina. Dalam unggahan akun Instagram @hotmanparisofficial pada Minggu 19 Mei, ia mencari kontak ayah dari Eki. Hal ini untuk mengungkap kasus Vina. Dikutip dari tribunnews.com, ayah Eki, Ibtu Rudiana, belakangan viral dalam berbagai video yang tayang di Instagram. Oleh sebab viralnya video Ibtu Rudiana, Hotman Paris menyatakan keinginan untuk bicara. Dalam video yang diambil ketika sedang berada di mobilnya di Bali, Hotman Paris meminta netizen untuk mencarikan kontak atau WA Ibtu Rudiana. Hotman meyakini bahwa ada kejanggalan dalam kinerja kepolisian hingga belum bisa menangkap 3 orang DPO pembunuh Vina. Adapun kasus pembunuhan Vina 2016 hingga kini kembali diusut polisi lantaran 3 dari 11 pelaku belum ditemukan. Diketahui Hotman Paris kini menjadi kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina. Hotman Paris menawarkan jasa membela Vina setelah kasus tersebut kembali viral. Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum pihak keluarga Vina Cirebon membalas pernyataan pengacara para pelaku. Tim kuasa hukum Hotman, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Hal yang sama juga diungkap oleh Hotman Paris di akun Instagram pribadinya pada Selasa 21 Mei. Dikutip dari tribunnews.com, Hotman Paris mengatakan kasus Vina bukan karena kecelakaan tunggal. Hotman juga menyebutkan BAP kasus Vina sudah jelas dan tidak ada rekayasa. Dalam BAP, salah satu pelaku mengaku saat memperkosa belum sempat keluar sperma karena keburu digilir. Hal ini diungkap Hotman Paris di akun Instagram pribadinya. Sebelumnya, tim kuasa hukum Hotman Paris, Putri Maya Rumanti, mengaku tak terima jika Vina dan kekasihnya Eki disebut tewas karena kecelakaan tunggal. Sebab bukti yang dilihat keluarga Vina dan Eki justru berkebalikan. Kendati demikian, Putri Maya Rumanti mengakui kasus Vina masih terus diselidiki. Sebab tim Hotman Paris baru ditunjuk jadi kuasa hukum keluarga Vina beberapa waktu ke belakang. Meskipun begitu, dari bukti dan keterangan keluarga Vina, Putri Maya meyakini penyelidikan polisi dan hasil pengadilan adalah valid. Kepada penyidik Polda Jawa Barat agar
menyidik oknum-oknum yang mencoba menghalangi penyidikan untuk menemukan 3 pelaku DPO, yang oknum-oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya. Mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang tidak ada kelihatan rekayasa. Ini contoh saya bacakan nih, BAP dari Eko Rahmadani, salah satu yang sudah divonis, ya. Ini dia nih. Yang ikut mengejar adalah Sudirman boncengan dengan Dani naik motor Mio hitam. Saudara Supri boncengan dengan Jaya naik motor Mio warna biru. Eka Sandi boncengan dengan Saka naik motor merah, naik motor Mio merah. Hadi Bolang naik motor Yamaha, dan semua di sini diuraikan semua siapa boncengan dengan siapa. Totalnya ada 11 orang. Bahkan dia mengatakan di sini, Sosok Sudirman terpidana kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam disebut punya keterbelakangan mental. Sudirman merupakan salah satu pelaku yang divonis penjara seumur hidup. Ia disebut ikut memukuli Eki dan melecehkan Vina. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa Sudirman Titin Prilianti mengatakan Sudirman adalah seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Bahkan sang pengacara mengaku mengalami kesulitan saat mengajak Sudirman berbicara. Sudirman bersama 6 terpidana lainnya divonis hukuman seumur hidup. Saat ini Sudirman masih mendekam di dalam penjara. Sang ayah Suratno mengatakan anaknya dalam kondisi baik. Suratno terakhir bertemu dengan Sudirman yakni pada Lebaran lalu. Ia mengatakan alasan belum bertemu Sudirman karena belum memiliki uang. Menurut Titin, Sudirman merupakan pemuda keterbelakangan mental. Menurut Titin, kondisi Sudirman itu berdasarkan pengakuan keluarganya. Titin juga mengungkap kalau Sudirman sempat dipukuli oleh 5 terpidana lainnya. Sudirman ditangkap polisi hanya berdasarkan keterangan saksi Dede dan AF. Saat ditangkap polisi, dia baru pulang dari rumah kakaknya. Menurut Titin, penangkapan ini bermula dari informasi 2 warga Dede dan AF yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya, membuat Komjen Purn Susno 2J angkat bicara. Mantan Kabareskrim tersebut menilai Kapolres Cirebon dan Kapolda Jawa Barat saat peristiwa berlangsung, bertanggung jawab atas polemik kasus ini. Kata Susno, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolres Cirebon atau Kapolda Jawa Barat saat itu berhasil menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Isu liar keterlibatan polisi hingga Bupati Cirebon terlibat muncul dari publik yang curiga dengan penanganan kasus pembunuhan yang dianggap lambat dan jalan di tempat. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja, 3 DPO tidak ketemu, katanya. Susno 2J pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas tri, ketika ada penjahat, kelas kakap, lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu menangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun? Kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO, anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Diketahui saat peristiwa pembunuhan terjadi, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar menjabat sebagai Kapolres Cirebon. Sementara Irjen Pol Purn Ders
Bambang Waskito saat itu menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Kriminolog mengingatkan polisi agar berhati-hati dalam menangani kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Terlebih lagi, jangan ada rekayasa penetapan tersangka karena adanya tekanan publik. Pasalnya, kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 itu telah menjadi perhatian publik. Bahkan, banyak pihak juga yang turut mengawal kasus ini agar bisa selesai. Apalagi, saat ini 3 dari 11 pelaku pembunuhan Vina belum juga ditangkap. Kriminolog dari Universitas Islam Bandung, Unisba, Nandang Sambas mengatakan, polisi harus berhati-hati karena saat ini sudah ada 1 terpidana yang bebas. Namun, terpidana tersebut justru mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Jangan sampai ada orang yang dikorbankan karena untuk mencapai target, sudah booming, jadi direkayasa. Pelakunya, ujar Nandang, saat dihubungi, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Kalau memang ada kekeliruan ini bisa mencemarkan nama institusi kepolisian, katanya. Diketahui saat ini 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya di Cirebon, Jawa Barat, masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham mengatakan, polisi masih mencari identitas ketiga tersangka berdasarkan ciri-ciri yang sudah ada. Harapannya ada pihak yang tahu alamat, keluarga, atau bahkan pelaku itu. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, agar bisa melaporkan ketika mendapati ketiga tersangka atau yang diperkirakan keluarga, ke kantor polisi terdekat. Tolong agar dapat menginformasikan kepada kami yang dapat kami proses, kami ungkap kasus ini. Kami mohon doa seluruh warga masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk kami dapat mengungkap kasus ini dengan seterang-terangnya dan segera, ujar Jules. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudiana atau Eki terjadi sejak tahun 2016 silam. Dari kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 8 anggota geng motor, sementara 3 lainnya masih buron. Lalu, setelah kisah pembunuhan tersebut menjadi film horor berjudul Vina, sebelum 7 hari, kasus pembunuhan di Cirebon itu kembali viral. Hingga akhirnya, Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Bareskrim Polri pun turun tangan memburu 3 tersangka yang masuk DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami turunkan tim untuk backup Polda Jawa Barat, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu hingga kini masih jadi pembicaraan hangat, terutama sejak diangkat dalam film layar lebar. Berbagai hal berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Kini, sosok polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016 silam pun ikut menjadi sorotan. Ketika itu, kasus tersebut ditangani Kapolres Cirebon Kota, saat itu, AKBP Indra Jafar. Kini, polisi yang dulu menangani kasus pembunuhan sadis Vina Cirebon sudah menjadi jenderal hebat. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Lalu, seperti apa profil jenderal hebat yang dulu pernah menangani kasus viral yang kioni diangkat menjadi film tersebut? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat.